Got a sweet Asian chick, she gon' know me. You know me, you know me, you know me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Sahara Ramadhani. Perkenalkan nama saya Amanda. Perkenalkan nama saya Arya Septi Agustino. Perkenalkan nama saya Muhammad Mulana. Perkenalkan nama saya Sinta Ramadhani. Dan perkenalkan nama saya Satriani Samsia. Nama saya Musawir, saya sebagai guru agama di sini. Kemudian saya temannya baru sekitar 1 bulan. Saya pindahan dari Kota Wasampone ke sini 8. Pertama S1 di STAIN, masih STAIN itu hari ini. Jadi S1 di STAIN, kemudian S2 di UIN Arab di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, Pak, kami dari mahasiswa IAIN Bone dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Kampus di kami ini atau penempatannya kami sini ingin mewawancarai Bapak dan Ibu guru tentang perkembangan suatu iptek terhadap pendidikan. Adapun pertanyaan kami yaitu bagaimana perasaan Pak, Bu terkait dengan kemajuan ilmu teknologi ini dari zaman ke zaman semakin canggih terhadap peningkatan kualitas dalam pendidikan. Seperti halnya mungkin zaman dulu tidak ada yang HP untuk mencari jawaban saat dikasihkan tugas, tapi sekarang kalau dikasih tugas sama murid-murid bisa mencari di Google. Jadi bagaimana perasaan Bu? Jadi intinya perkembangan iptek itu memudahkan dalam berbagai hal dan dalam pendidikan, tapi lagi khusus dalam bidang pendidikan itu kami sebagai guru itu sangat memudahkan. Contoh, kalau dulu kan kita soal secara manual sekarang kita bisa menggunakan aplikasi contohnya puisi, Google Form, masih banyak lain, Bebas dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kita juga terbantu atau kita lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Contoh, kita menggunakan berbagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berbeda kalau kita istilahnya konvensional, pakai buku apa dan sebagainya. Jadi intinya sangat membantu dan memudahkan kami sebagai guru untuk belajar masalah pendidikan. Kalau misalnya dalam dampak negatifnya Pak, apa yang kita rasakan? Kalau dampak negatif dalam harus seperti solusinya. Ya, kalau dampak negatif itu ya, istilahnya kalau anak-anak itu sudah HP, kemudian kurang kontrol atau pengawasan dari orang tua itu jelas. Pertama itu game pasti, ya kan. Jangan sampai misalnya orang tua menganggap anak-anak belajar atau apa ternyata main game. Yang kedua, sekarang kan banyak istilahnya proksi yang terbuka, bisa mengakses situs-situs porno kan. Ya itu mungkin dampak negatif yang paling besar. Jadi intinya harus ada pengawasan dari orang tua atau misalnya dari keluarga supaya penggunaan HP tersebut istilahnya meminimalisir dampak negatif dari penggunaan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IAIN Bone dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Kami ingin menanyakan tentang perkembangan ilmu teknologi dalam pertanian. Pertanyaan saya itu, apakah dalam pengolahan sawah Anda menggunakan pupuk Korea? Kalau misalnya menggunakan IPA, apa kelebihan dan kekurangannya dipakai pupuk Wang? Kelebihan dan kekurangan. Iya. Kelebihannya karena dia itu kekurangannya kalau terlalu banyak artinya banyak ampas. Kalau kelebihan harus sesuai Kalau seperti misalnya Pak, saya namanya alatnya kan dulu kalau misalnya masih masalah pakai cangkul, pakai baja. Sekarang kan bisa kita pakai traktor Pak. Apa juga kekurangan dan kelebihannya? kelebihannya kekurangan lebih cepat, kekurangannya kan kekurangannya kesalahan tabrakan. Kalau kayak apa? Ya lebih super Pak. Ya apa sekarang kan dari musim kemarau ya Mbak, caranya tergantung dari air. Kalau kurang air masuk, karena itu dan
Selain penggunaan pupuk urea, apa lagi yang dipakai? Itu organik. Organik. Ada warna, ada lain. Dengan buatan Pak. Buatan seperti pupuk cair, macam-macam dia. Always on the night shift, but I can't stand it. Kami kurang kayak tidak melaksanakan itu. Jadi itu ya. Cupids, let's go. Let's go. Di sini saya sebagai staf komunitas Mangkule. Posisi saya sekarang selaku nakoda kapal patroli. Nah, di samping itu ada juga tugas tambahan terkait masalah pemeriksaan alat keselamatan di atas kapal. Kami dari Kampus Yayinbone ini mengobservasi tentang perkembangan dampak negatif dan positif terkait dengan yang dalam ruang lingkup lautan. Yang mau kami tanyakan di sini Pak terkait dengan alat bantu yang digunakan dalam mempermudah pekerjaan untuk kapal. Jadi Pak, negatif dan positif ya. Dulu tahun 2017 itu kapal yang ada di Bali itu dilengkapi dengan perlengkapan AIS. AIS itu adalah automatic identification system. Itu bisa mengidentifikasi pada saat kapal berlayar. Kita bisa tahu ya posisinya di mana, nanti kapalnya berapa knot. Itu yang dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya pada saat aturan itu belum dilakukan, kita tidak bisa mengetahui peran kapal itu. Selain dengan alat AIS Pak, ada alat apa lagi? Kalau terkait alat keselamatan ada beberapa item. Yang pertama smoke signal. Smoke signal itu semacam asap pada saat kapal emergency. Radio komunikasi, ada kompas, ada GPS, ada ALS itu untuk mempermudah. Nah itu mempermudah mengenai kondisi cuaca alam luar bagaimana. Dampak negatifnya benar. 6 years no be small thing, and since I entered the game fatality. The troubled days, sleepless nights, things I see, inside life. I dey catch Charlie the things I see. No they live to impress nobody. They doubt my thing, them forget. So ni tanya me, oh no. Sebelumnya Om mungkin bisa mengenalkan diri Om. Perkenalkan nama saya Anjas Pasadi. Sudah berapa lama Om bekerja sebagai tukang modal? Sudah 4 sampai 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari mahasiswa Yayinbone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Kami di sini ingin menanyakan kepada Om bahwa kan pengembangan ilmu teknologi sekarang semakin canggih. Seperti halnya ini kan kita sedang membuat semacam alat pintu, kursi dan lain-lainnya yang terbuat dari kayu. Mungkin Om bisa memberitahukan kepada kami bahwa perbedaan penggunaan alat yang telah Om gunakan pada zaman dahulu sama sekarang ini mempunyai perbedaan yang sangat drastis. Mungkin bisa Om paparkan kepada kami. Sangat beda karena dulunya kan tidak ada tenaga listrik tuh. Sekarang kan sudah ada tenaga listrik. Beda dengan dulu kan hanya manual pakai karitan sendiri. Kalau dampak negatifnya Om atau kekurangannya apa? Dampak atau kekurangannya kan sekarang kan banyak listrik tuh. Pasti otomatis beda biayanya, ongkosnya. Dulu kan murah karena tenaganya bukan pakai listrik. Sekarang sudah canggih, pakai mesin teknologi. Jadi menurut yang sekarang atau yang dulu? Lebih gampang yang sekarang karena teknologi sudah canggih. Terus Om, kalau untuk alat-alatnya yang sekarang sedang dipakai untuk bikin kursi, pintu, apa ada? Macam-macam, ada kantang, ukur, lingkar, dan alat pengukir kayu. Terima kasih atas jawaban yang telah memberikan. I did love my life, then my peace of mind, that I try survive. We all be sin, that's my body, nobody hold it back. And my happiness comes first, I never come life to stress, yeah. I be like Terminator, I did deliver, I pass it up top.
I be like Terminator, I the deliver. I pass it up top. I be like Terminator, I the deliver. I pass it up top. I be like Terminator, I the. Itulah hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And that's why night after night I'll be